Halo semuanya, perkenalkan saya Igusti Ayu Cahyakumala dengan NIM 0523278559. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini, targetnya adalah mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA. Di sini juga telah diberikan file untuk panduan berpraktikumnya dan juga file JSON sebagai data dummy-nya. Dan di panduan berpraktikum ini kita telah diberikan template atau struktur foldernya. Di sini juga terdapat nama file komponen menggunakan gaya kebab case. Kemudian kita diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar dan juga halaman tracking delivery order. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur project folder yang sudah saya buat sesuai dengan pedoman berpraktikum. Di dalam project folder ini terdapat 4 folder utama yakni aset, data, JS, dan template. Aset ini berisi file pendukung untuk tampilan, terutama di sini terdapat folder CSS dengan file style.css. Ini dia filenya. Di sini juga bisa ditambahkan folder seperti image ya untuk menyimpan gambar. Kemudian pada folder data, di sini terdapat file data bahan ajar.json yang terdapat UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan juga tracking dalam bentuk array. Kemudian pada folder JS, di sini terdapat 2 buah subfolder. Yang pertama komponen. Pada komponen ini berisi file JS yang meliputi navbar dan juga stock table. Kemudian terdapat folder service. Jadi di folder service ini berisi file untuk melakukan akses data atau fetch ke file JSON. Ini dia di file API untuk melakukan fetch data ke data JSON. Kemudian terdapat folder template. Pada folder template ini berisikan HTML untuk setiap komponen seperti navbar, stok, dan juga tracking. Dan terakhir ada file index sebagai halaman utama dari root aplikasi ini. Seluruh project ini saya simpan di dalam folder htdocs. Untuk menjalankannya, saya seperti biasa mengaktifkan Apache dulu di XAMPP agar server lokalnya berjalan. Baik, sekarang saya sudah bisa akses melalui web. Caranya ketika localhost, nama projectnya tugas PBW3. Ini adalah halaman indeks utamanya ya. Di sini saya menggunakan navbar untuk melakukan pindah halaman dari stok atau tracking. Yang pertama pada stok bahan ajar. Di sini saya tentunya menampilkan tabel sesuai dengan data dummy yang diberikan, meliputi kode, judul, kategori, peti daerah, lokasi rak, harga, stok, safety, status, dan juga beberapa aksi seperti melakukan edit data dan juga delete. Yang pertama, saya akan coba create data. Di sini saya tampilkan dengan menggunakan modal. Misalkan saya inputkan kodenya CHY123, judulnya agama, kategorinya mata kuliah wajib, peti daerah, Makassar, lokasi rak nomor 3 misalkan, dengan harga 120.000. Di sini saya akan coba isi stoknya, misalkan habis saja ya. Jangan berikan catatan ini. Oke, saya coba save. Oke. Nah, datanya berhasil disimpan dan ditampilkan pada tabel. Kemudian di sini saya juga akan coba edit ya. Sama, di sini saya menggunakan modal. Mungkin di stok saya akan ubah agar statusnya mungkin menjadi aman ya. Jadi ada 15 stok dan safety-nya 10. Oke. Jadi pada status juga akan berubah warnanya sesuai dengan jumlah stoknya. Kemudian saya akan coba delete. Sebelum delete juga akan menampilkan konfirmasi. Jadi misalkan kita pilih batal, maka datanya tidak jadi dihapus. Oke, saya akan coba delete data yang baru ditambahkan. Dan yap, berhasil. Kemudian di bagian atas ini saya juga menambahkan filter pencarian berdasarkan peti daerah, misalkan Jakarta. Kemudian kategorinya adalah mata kuliah wajib. Nah, di sini juga terdapat filter untuk button ya untuk reset. Nah,
Sini juga kita terdapat field untuk stok habis, misalkan stoknya aman, atau kita dapat mencari berdasarkan mata kuliahnya, misalkan manajemen, seperti ini kita inputkan. Oke, selain itu saya juga menambahkan pengurutan ya, misalkan dipilih berdasarkan judul, stok, dan harga. Kita coba reset. Perlu diperhatikan di sini saya juga sudah mengimplementasikan dependent option. Jadi ketika memilih urutan, misalkan berdasarkan judul, baru dia menampilkan ini, ascending dan juga descendingnya. Seperti itu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan source code-nya. Jadi yang pertama dari halaman index. Jadi ini adalah code di mana aplikasi akan berjalan dan dirender. Semuanya itu berawal dari halaman ini, dari index.html. Kemudian pada template, kita masuk ke bagian navbar terlebih dahulu. Ini adalah navbar. Jadi di sini tuh terdapat dua tombol navigasi. Yang tadi ada stok bahan ajar dan yang kedua ada tracking ya. Ini tracking delivery ordernya. Kemudian ini adalah template untuk stock table. Jadi di template ini yang pertama sama seperti tugas praktikum sebelumnya, saya menampilkan filter dan tambahan data card dengan urutan. Kemudian di sini saya menggunakan select option yang akan menampilkan stoknya aman, habis, menipis, dan semua stok. Dan berikutnya terdapat sort option, penambahan fitur pengurutan berdasarkan kolom tertentu. Misalkan dari judul, di sini saya minta inputnya ini juga, dan harga. Kemudian ini pengurutan berdasarkan ascending atau descendingnya. Tentu yang terpenting di sini adalah ini komponen dari tabel yang akan menampilkan data bahan ajar dari JSON file ya. Jadi ini dia akan menampilkan kode, judul, kategori, PJJ, rak, dan lain-lain. Dan saya juga membuat modal tambah atau edit ya untuk meminta inputan dari user. Di sini juga saya menggunakan vModel. Jadi vModel ini digunakan untuk menghubungkan nilai pada input atau komponen dengan data di JavaScript secara otomatis atau dua arah. Ini juga dikenal dengan istilah two-way binding. Tuh, jadi ini inputnya seperti lokasi rak, harga, dan lain-lain. Dan yang terakhir terdapat div untuk modal konfirmasi hapus data. Kemudian berikutnya saya akan ke stock.js ya. Stock. Nah, jadi di file ini yang pertama itu terdapat export async function. Jadi ini tuh untuk membuat komponen tabel stok bahan ajar. Yang pertama itu terdapat data. Di sini tuh saya menyimpan semua data seperti state daftar bahan ajar, pencarian, filter, sorting, hingga form untuk tambah dan edit data. Berikutnya terdapat compute properties untuk daftar kategori dan data yang sudah difilter sesuai pencarian status stok. Kemudian ini pada bagian metode terdapat metode-metode untuk format harga, format jumlah. Jadi ditaruh di bagian ini dan reset menampilkan. Oke, nextnya di bagian bawah ini adalah submit ya. Ini penting untuk menyimpan data baru atau update data bahan ajar. Kemudian saya juga menggunakan watcher yang akan dipanggil di setiap data bahan ajar agar berubah ketika tambah, edit, atau hapus. Dan yang terakhir saya akan jelaskan pada bagian app.js. Nah, di sini terdapat import untuk komponen utama dari aplikasi ya, tentunya dari stock table.js dan juga navbar. Kemudian terdapat fungsi utama untuk inisiasi aplikasi view. Jadi di sini juga membuat komponen secara async ya, membuat instan aplikasi view-nya. Kemudian komponen yang terpilih berdasarkan data bahan ajar. Dan di sini tentunya dilakukan registrasi komponen ke aplikasi. Seperti itu source code-nya, terutama untuk stok bahan ajar. Baik, berikutnya saya akan membahas halaman tracking delivery order. Jadi ini adalah halamannya. Kita pilih di sini di nav tracking delivery order. Di sini sama terdapat fitur pencarian dan menambahkan delivery order baru. Jadi saya akan coba inputkan nomor PO-nya berdasarkan data dari file JSON ya. Kita coba cari. Ini dia datanya, Rina Wulandari. Di sini juga saya menambahkan fitur untuk menambahkan status
status perjalanan. Misalkan saya tambahkan keterangan paketnya itu tiba di Denpasar. Oke, kita simpan. Maka di sini akan tampil keterangan waktu dan juga keterangan pesannya. Dan mungkin kita buat lagi tiba di Tabanan. Kita simpan. Yap, berhasil. Di sini juga saya dapat menambahkan delivery order baru ya. Misalkan dengan link 123 bernama Cahya. Saya pilih ekspedisi ekspres misalkan dengan paket IPA dan juga tanggal kirimnya. Misalkan 29 hari ini. Dan total harganya ini otomatis ya sesuai dengan paket yang dipilih. Jadi ini sudah ada di file JSON data dummy-nya. Saya coba save. Oke, data berhasil disimpan. Dan di sini kita juga bisa melakukan pencarian dengan tim. Jadi coba kita inputkan yang baru 123. Yap, datanya Cahya. Di sini menampilkan itu ekspedisinya, kemudian tanggal kirim, harga dan statusnya. Oke. Kemudian ini dapat saya hapus. Untuk mempermudah user ketika melakukan pencarian, saya juga menambahkan fitur dengan menggunakan escape akan mereset ya. Jadi datanya langsung terhapus. Jadi misalkan saya inputkan, datanya langsung dihapus dengan menggunakan escape button untuk reset. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan halaman HTML-nya. Jadi ini adalah tracking.do.html. Yang pertama itu terdapat cart search delivery order. Di sini meliputi ada button ya, button untuk menambahkan data baru. Jadi ketika ini diklik dia akan menampilkan modal. Modalnya saya buat di bagian bawah. Sebelum itu di sini terdapat div yang untuk memasukkan delivery ordernya, kemudian terdapat untuk pencarian data, dan ini adalah tabel yang akan menampilkan hasil pencariannya. Jadi ada DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total harga, perjalanan, dan juga keterangan ya, ini waktu. Kemudian ini dia modal delivery order yang ketika dia memilih button untuk create, jadi dia akan menuju ke modal ini. Jadi di sini juga tentunya meliputi NIM, nama, ekspedisi, detail paket, dan juga tanggal kirim. Di sini juga saya menggunakan vModel, two-way binding. Selain itu saya menggunakan vif, vfor sebagai rendering kondisionalnya. Dan terakhir terdapat div untuk modal menambahkan status. Jadi misalkan status paketnya telah tiba di mana, jadi ini dia modalnya untuk menginputkan data. Di sini juga saya gunakan vModel. Kemudian berikutnya pada navbar tracking.js. Di sini yang pertama itu terdapat komponen navbar. Jadi setiap kali tombol navbar ditekan, komponen akan mengirim event untuk mengganti halaman yang perlu tanpa reload. Jadi misalkan tadi itu ada dua halaman tuh, stop dan juga tracking. Kemudian ini adalah komponen untuk tracking delivery ordernya yang meliputi load data, paket list dari JSON, ekspedisi, dan juga tracking data. Dan kemudian di sini terdapat data. Bagian ini tuh berisi data-data yang digunakan oleh komponen tracking delivery order, meliputi data paket, daftar ekspedisi, info pencarian, serta status pencarian. Kemudian dan juga keterangannya. Selain itu terdapat compute. Compute ini adalah fungsi memiliki fungsi ini next DO ya. Jadi ini tuh digunakan untuk menghitung nomor delivery order berikutnya secara otomatis. Kemudian pada metode terdapat beberapa metode untuk melakukan pencarian berdasarkan DO atau juga NIM. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat metode untuk format tanggal, format angka, untuk mata uang, kemudian generate nomor DO secara otomatis. Dan yang terakhir itu adalah ini submit untuk menyimpan status perjalanan baru ke dalam data tracking. Baik, yang terakhir yang belum saya jelaskan adalah api.js. Jadi di sini tuh ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil data bahan ajar dari file JSON. Jadi di sini digunakan fetch untuk mengambil data JSON-nya, kemudian di parse JSON-nya dan dikembalikan array stock-nya. Seperti itu.
Melalui praktikum ini, saya dapat memahami bahwa penggunaan Vue.js dan juga komponennya membuat proses pengembangan antarmuka web menjadi jauh lebih terstruktur dan lebih mudah dikelola. Jadi setiap bagian halaman dapat dipisahkan dengan komponen masing-masing, sehingga kodenya menjadi lebih rapi, serta mudah untuk dipahami. Jadi secara keseluruhan, praktikum ini membantu saya memahami bagaimana membangun aplikasi web yang dinamis dan lebih profesional dengan menggunakan Vue.js. Sekianlah video berpraktikum saya. Terima kasih.